bolehkah saya salat di masjid yang ada kuburannya? Maaf, saya baru kenal sunnah. Jawabnya tidak boleh. Haram hukumnya salat di masjid yang ada kuburannya. Baik kuburan itu berada di dalam masjid seperti ini misalnya, kalau ada di sini, atau di depan kiblat sebelah tembok sini, atau di halaman kanan kiri atau di belakang, semuanya adalah terlarang. Dan orang yang melakukannya terlaknat. Karena Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam pernah bersabda dan mengulang-ulang sabda beliau, la'natullah 'alal yahud wan nasara. Laknat Allah kepada orang-orang Yahudi dan Nasara. Ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajid. Mereka yang telah menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait hukum sholat di masjid yang ada di area kuburan atau masjid yang di dalamnya ada kuburan, ini bisa kita temukan di beberapa kitab-kitab klasik, di dalam beberapa kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama yang keilmuannya sudah tidak diragukan lagi. Salah satunya adalah dalam kitab I'anatul Talibin, juz 1 halaman 195. Di sini dikatakan begini, qauluhu wa bimakbaratin ay wa kuriha salatun fi makbaratin wala farqa fiha bainal jadidah wal qadimah. Makruh salat di kuburan, baik kuburan yang lama atau kuburan yang baru. Kenapa makruh? Karena salat di kuburan itu berpotensi lurus kepada najis. Kan salat lurus kepada najis itu kan makruh. Sehingga kalau seumpama salat di kuburan dan tidak lurus kepada najis, maksudnya tidak lurus kepada mayit, maka itu tidak makruh. Lah di sini juga dikatakan pernyataan makruh sholat di makbarah itu bertentangan dengan hadis Nabi yang bunyinya begini, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Lah di sini dilaknat, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani karena menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid. Itu dilaknat. Berarti bukan makruh kan begitu. Iktiratnya begitu. Maka wa ujibah bi annal manhiya anhu qasdu istiqbaliha litabarruk. Dijawab di sini, lah yang dilaknat itu ketika sholat di kuburan atau sholat menghadap kuburan, menghadapnya ini bertujuan untuk tabarruk, untuk mengambil berkah. Makanya di sini juga dilanjutkan, qauluhu tabarrukan au idzaman qayyidun fil hurmah ay innama tuhramu biqasdi tabarruk awil idzami lidzalikal qabri. Falau lam yaksud dalik bal wafaqa fi sholatihi anna amamahu qabru nabiyyin kaman yusalli khalfa qabrin nabi minal aghawati wa ghairihim fala hurmatah wala karahata. Kalau orang sholat menghadap kuburan tujuannya untuk tabarruk atau mengagungkan, memuliakan kuburan itu, maka hukumnya haram. Tapi kalau menghadap kuburan tidak bertujuan mengagungkan, melainkan hanya kebetulan saja, maka tidak makruh, bahkan tidak haram. Lebih lanjut terkait hadis la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani karena menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid. Itu bagaimana maksudnya? La Imam Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir juz 5 halaman 320, beliau mengutip pendapatnya Imam Al-Baidawi. Beliau mengatakan begini, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Qala Al-Baidawi, lamma kanu yasjuduna li quburi anbiya'ihim ta'dhiman laha naha ummatahu an misli dzalik. Naha ummatahu an misli fi'lihim. Amma man ittakhadha masjidan bijawari sholihin
aw shalla fi maqbaratihi istidharan bi ruhihi aw usuli asarin min ibadatihi ilaihi la li ta'zimihi fala haraj. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani karena menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid. Lah itu maksudnya kenapa yasjuduna li kuburan bahim? Karena orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu sujud kepada kuburannya. Seharusnya yang kita itu bersujud kan hanya kepada Allah. Sujud di masjid dan sujudnya kepada Allah. Lah, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu sujud kepada kuburannya. Lah ini kan jelas. Makanya dilaknat oleh Allah. Kalau hanya sebatas menjadikan masjid atau mendirikan masjid di samping kuburan orang soleh, atau kemudian kita sholat di masjid yang ada di makbarahnya itu dengan tujuan salah satunya untuk menyampaikan fadilah atau pahala ibadah kita kepada ahli mayit, bukan bertujuan untuk nyembah, ya enggak apa-apa. Fala haraja ini. Fala haraja. Ala tara anna kubur Ismail bil Hatim. Apakah kamu tidak tahu bahwa kuburan Ismail itu ada di Hatim, di dinding Ka'bah atau di Masjidil Haram? Sehingga kalau ada orang yang berfatwa atau orang mengatakan bahwa sholat di masjid di dekat kuburan atau sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan, maka dia semestinya melarang orang sholat di Masjidil Haram. Karena di Masjidil Haram ya ada kuburan Ismail ini. Padahal wadzalikal mahlu afdalul lis-shalah. Padahal tempat itu Masjidil Haram itu adalah tempat yang paling utama untuk melakukan sholat. Maka intinya sekarang kesimpulannya, kalau kita melihat dari beberapa keterangan-keterangan dari kitab Mu'tabarah ini, sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan atau sholat di masjid yang di samping-sampingnya ada kuburan itu tidak apa-apa. Bahkan kalaupun toh nanti kita semisal lurus ke kuburan, lah itu tidak apa-apa juga. Apalagi ada satirnya, ada penghalangnya, tembok atau kain. Enggak apa-apa lurus kepada kuburan itu, selama kita bukan tujuannya untuk mengagungkan atau mengambil berkah dari menghadapnya kita ke kuburan itu. Wallahu a'lam bishawab.